Oke guys, balik update konten lagi ya guys ya. Kali ini gue pengen spoilerin anime Oshinoko setelah episode 11 ya guys ya. Nah, buat kalian yang gak suka spoiler bisa langsung tutup videonya ya. Tapi buat kalian yang penasaran dan pengen tahu kelanjutan dari episode 11, bisa pantengin terus ini video ya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke ini video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya, supaya gue semangat dalam membuat konten-konten kayak gini lagi. Maaf suara gue rada-rada kayak gini ya. Oke, review episode 11 terlebih dahulu. Di episode ini diceritakan Bekomachi generasi baru lumayan sukses ya dalam debut pertamanya. Bahkan fans lama Bekomachi, yaitu Pak Sopir yang pakai ikat kepala itu, yang awalnya pesimis sama Bekomachi generasi baru ya, dibuat terkejut karena performa Ruby dan kawan-kawannya yang gak kalah saing sama zaman kejayaannya Ai dulu ya. Oke, setelah itu Akane, Aqua, dan juga Kana diundang untuk ikut proyek teater adaptasi dari anime Tokyo Blade ya. Tokyo Blade. Di sini Aqua setuju karena teater tersebut berisi caster-caster dari Lalare ya. Itu tempat Ai kepincut sama Baya si Hikaru. Baru itulah si Baya Jepang. Ya, anjir yang metengin Ai. Dan cerita diakhiri dengan Ruby yang ziarah ke makam Ai dan juga Aqua yang ngomong sendiri di balkon remas-remas udara itu. Lanjut spoiler dari episode 11 bisa kalian baca ya di manga chapter 41 ya guys ya. Di sini diceritakan Aqua dan Kana kolaborasi lagi sama Meltkun dari Sweet Day itu loh, waktu pembuatan live action anime kalau nggak salah episode 4 atau berapa ya. Cimal di sini rada minder sama Kana ya, karena waktu di sebelumnya itu kurang maksimal lah, jadi rada minder sama Aqua dan juga dan setelah beberapa saat akhirnya para aktor-aktor pada berkumpul di ruang studio. Pokoknya ada Narushima Meltkun, Arima Kana, Hoshino Aqua, Raida, Kindaichi Toshiro, Goa, Kamoshida Sakuya, Mita Norio, ada Shinomei, Yoshidomi Koyuki, Hayashibara Kiiro, Funato Ryoma, Kurokawa Akane, ayang gue ya, Himekawa Taiki. Nah, si Taiki ini ada yang spesial nih untuk masa lalunya ya. Kawan-kawan gue spill aja ya guys ya. Singkat cerita, mereka yang mulai berlatih memerankan peran mereka masing-masing, dan di sini aku sedikit memuji Kana yang lumayan bagus dalam berakting ya, dan hal itu membuat Akane cemburu. Di sisi lain, autor Tokyo Blade kecewa dengan penulisan naskah teaternya yang dianggap bahwa penulisan naskahnya membuat karakter-karakternya malah berubah sifat dari aslinya ya. Di sisi lain, si Akane juga sadar kalau dalam naskah tersebut ada yang ganjel atau ada yang nggak bener lah. Emang kelas banget itu insting si Akane. Dan karena autornya komplain, otomatis pelatihan teaternya langsung ditunda ya, dan menunggu kesepakatan untuk solusi yang akan datang. Nah, di sini si penulis naskahnya malah terancam mau dipecat ya, karena nggak sesuai dengan ekspektasi dari si autor, dan si autor mau nulis sendiri naskah yang akan dibuat. Menyadari masalah ini malah menjadi tambah runyam, akhirnya Aqua mencoba melakukan gerakan ya, dan dia mencoba untuk mendekati teman dari autor untuk mengirimkan pesan, dan akhirnya Aqua menjadi penengah antara membuat naskah dan juga autor dari Tokyo Blade. Setelah melakukan mediasi yang cukup lama, akhirnya ya mereka itu membuat kesepakatan membuat naskah bareng-bareng, dan akhirnya naskahnya pun jadi, dan itu malah menjadi naskah neraka ya, atau naskah yang emang gila nih, naskah bahaya lah intinya lah ya. Jadi itu naskahnya memang benar-benar bagus, tapi memang harus diperanin oleh profesional banget ya, nggak bisa oleh aktor-aktor kecengan kayak aku yang baru belajar. Tapi aku jenius sih, memang tetap bisa ya nantinya. Dan setelah naskah itu berhasil selesai dibuat, akhirnya mereka mulai berlatih kembali ya, dan aku di sini malah kesulitan dengan naskah yang dia perankan karena harus mengekspresikan emosinya saat bingung dengan perannya, karena memberikan saran perandian kalau seandainya ibunya Aqua meninggal, bagaimana perasaanmu. Sontak hal tersebut membuat shock Aqua ya, dan langsung membuat dia overthinking. Emang paling the best Akane sih ya, bukan karena sih. Dan itu membuat si Aqua langsung pucat lemas ya, dan langsung istirahat ke ruang ngaso atau ruang istirahat karena dia mengingat kejadian waktu kematian Ai. Di sini Akane langsung inisiatif untuk kasih air minum supaya babang Aqua rada tenangan ya. Setelah itu Akane manggil sutradara yang dekat sama Aqua itu, yang waktu kecil, siapa namanya gue lupa, buat jemput aku. Nah, di dalam ruangan tersebut akhirnya Akane tahu setelah diceritai oleh si Pak sutradara bahwa Aqua itu pernah punya trauma saat kecil, dan dia bisa menerka-nerka bahwa saat kecil ternyata dia anaknya dari
Iya, setelah tahu masa lalu yang dialami Aqua itu cukup mengerikan, Akane secara refleks ikut nangis ya, sambil memeluk Aqua dan bilang, "Apapun yang terjadi, aku akan berada di pihakmu, bos." Emang Akane the best heroine ya di anime Ashinoko atau manganya. Gue harap Akane bisa win, karena terserahlah mau sama siapa, yang penting Akane win.